Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khairat, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warganet dimanapun Anda berada. Kini kita masuk di kajian Al-Quran. Kita awali dengan kajian Lafaziyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Furqan di ayat 24 sampai dengan 29. Sebelum kita memulai, mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara Lafaziyah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh. Sampai di situ Pak Nur. 9. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idz ja'ani. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Kita sampai pada
ayat 24 dari surah Al-Furqan. Dimulai dengan ashabul jannati. Ini ashabu ini dari kata sahabah. Jadi bisa bermakna teman, bisa juga bermakna penghuni atau kawan, ya. Jadi ashabah dari kata sahabah, mendapat awalan alif. Jadi kalau kita memaknai, ada 3 makna sebenarnya itu. Satu makna kamus, ya. Yang kedua namanya makna teks, ya. Dan yang ketiga makna kontekstual. Nah itu. Jadi ada 3 pemaknaan itu, ya. Nah di sini sabul jannati, jannati ini dimaknai dalam teks ini surga. Tapi dia juga bermakna jin. Itu bisa. Kata dasarnya jim nun nun. Jadi dia bisa bermakna jin, bisa bermakna surga, bisa juga bermakna orang sinting, orang gila. Jadi itulah disebut pemaknaan dalam teks itu. Ya, ada pemaknaan. Jadi pemaknaan kamus sesuai kamus. Tetapi kalau dia dalam kalimat, dia kadang-kadang berubah. Itu namanya makna teks. Kemudian ada lagi beberapa kalimat. Nah, itu namanya kontekstual. Nah, itulah tafsir di situ. Ya. Nah, kita di sini membahas makna teks, sesuai teks ini. Ya. Jadi penghuni surga yauma idzin, pada hari itu, artinya itu di hari kemudian ini. Khairun itu lebih baik, khairun baik. Nah, kita ini jamiatul khair, jemaah yang baik ini, ya. Salat istiharah, memilih yang baik, itu dari kata khair itu, ya, memilih mana yang lebih baik, ya, itu. Jadi lebih baik. Mustaqarrun ini tempat tinggal, ya. Ada M menunjukkan tempat. Astaqarru itu tinggal atau tempat. Mustaqarrun menunjukkan tempat, ya. Jadi tempat tinggal, ya. Jadi penghuni surga itu pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya. Wa ahsanu dari kata hasanah. Hasanah ini baik. Kalau ada alifnya itu tingkat perbandingan lebih baik. Kalau ada minnya lebih baik daripada. Tapi kalau dia berdiri sendiri itu berarti indah atau baik. Jadi ahsanu lebih baik. Makilan itu tempat istirahat. Kilan. Jadi penghuni surga pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat istirahatnya. Jadi di dunia ini dia berusaha capek, di surga itu beristirahat, menikmati hasil usahanya di dunia. Ya. Kemudian pada ayat ke-25, yauma, ya, pada hari, ya, pada hari itu tasakkaku itu terbelah. Tasakkus sama, jadi langit terbelah. Artinya ini planet-planet yang ada di atas kita itu hancur, berantakan, tidak lagi berada di garis sedarnya. Tapi ini gambaran hari kiamat, ya. Kemudian bil ghamamih, dan ada awan kabut, itu gas. Jadi kembali kepada sebelumnya. Sebelumnya ini kan ada peristiwa Big Bang. Mulanya bumi dan langit itu kan gas. Kemudian berpecah menjadi planet, dan itu nanti kembali lagi hancur. Ya. Kemudian pada saat itu wa nusilal malaikatu, malaikat turun. Ya, tanzilan, benar-benar turun. Ya, itu kan hari kiamat itu. Apakah kita akan alami? Wallahu alam. Ya. Ya. Tapi yang kita pasti alami adalah kiamat sugrah. Ini kiamat kubra. Jadi ada 2 kiamat. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat kubra itu bumi, planet ini hancur. Kalau kiamat sugra, diri yang kiamat. Ya, itu. Dan itu pasti kita alami. Karena kita semua adalah calon mati. Tinggal waktunya yang kita tidak tahu. Tapi kita calon mati. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah persiapan menghadapi pasca kematian. Ya, kita mengkaji peringatan. Karena Quran ini memberikan peringatan, tazkirah. Al-mulku ini kerajaan. Al-mulku yang punya kerajaan pada hari itu hakku, benar,
lirrahmani. Jadi kerjaan pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan, maksudnya itu. Jadi hari kiamat, kejadian itu adalah atas kehendak Tuhan, kepunyaan Tuhan. Wa kana yauman, wa kana dan adalah yauman alal kafirina, dan pada hari itu bagi orang kafir asyir, penuh kesulitan. Sangat sulit orang kafir. Jadi kalau orang Makassar kata tena kebajikan. Jadi pada hari itu susah orang kafir. Sangat susah lagi. Karena mau kembali tidak bisa lagi. Iya. Kemudian disitulah ada penyesalan. Ya. Tahazu mar rasuli sabila. Aduh, seandainya kita mengikuti Rasul lah itu. Jadi ada penyesalan. Aduh, tahazu ma'ar rasuli sabila. Seandainya kita mengikuti jalannya Rasul. Nah, itulah penyesalan mereka. Seandainya aku mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul, itulah penyesalan orang-orang kafir. Susah pada hari itu. Ya. Wa yauma ya'ussus zalimu, pada hari itu dia gigit jari, ya. Menggigit jari. Biasanya kan kita kadang istilah gigit jari artinya sia-sia usaha. Yauman ya'ussul zalimu, pada hari itu orang-orang zalim itu menggigit jari. Menggigit ala yadihi, menggigit jari tangannya. Yaqulu, ya, mereka berkata, ya laitani tahazu ma'al rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti Rasul. Pada ayat 28, ya laita, celaka aku. Ini penyesalan juga. Lata ini, aduhai kiranya aku lam tahaza ulalan halilan. Seandainya aku tidak mengambil Fulan. Fulan itu nama pengandai. Si Fulan, halilan itu teman akrab. Halilan teman akrab. Khalilan jadi ya, sahabat teman juga. Halilan juga teman, maksudnya teman akrab. Halilan, ya. Aduhai celah aku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrab. Ya. Ayat 29 yang terakhir kita kaji pada hari ini. Laqad, kalau lam itu penekanan, sungguh. Kat juga penekanan, jadi sangat ditekankan. Laqad, sungguh. Adalah dari kata dallah, sesat, ya. Adalah ini dari kata kerja. Adalah sungguh iya temannya itu telah menyesatkan aku ani zikri, terhadap peringatan. Ba'da isja'ani, setelah datang kepada aku peringatan. Wa kana syaitanu, dan sesungguhnya syaitan lin insani, bagi manusia itu hazulan, penyesat. Jadi ini penggambaran orang yang sudah pernah datang kebenaran tapi dia mengingkari gara-gara setan. Nah, kita juga di sini tidak ada jaminan bahwa kita akan begini terus. Siapa tahu suatu saat setan mampu menggoda kita. Tapi kita bismillah, kita dengan izin Allah kita selalu berauzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu memohon perlindungan Allah. Ya. Jadi 29 ini penegasan tentang pengambilan teman yang akan membawa dia ke kecelakaan dan penyesalan karena tidak mengambil jalan Rasul. Inilah pemahaman secara lapasiah, kita bisa kembangkan pemahaman kita dan kita bisa sharing, kita diskusi pada pemahaman tafsiriyah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.